Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Seti Wulandari dengan NPM 2023-10160. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting bagi perusahaan global, yaitu risiko kurs mata uang melalui contoh nyata dari perusahaan teknologi dunia bernama Global Tech. Jadi buat kita yang masih bingung kenapa nilai tukar bisa mempengaruhi keuntungan perusahaan atau bagaimana perusahaan ini bisa melindungi diri dari perubahan kurs, tenang saja, kita akan kupas tuntas dalam video ini dengan cara yang mudah dimengerti. Jadi langsung saja kita mulai dari latar belakang dan permasalahan yang dihadapi oleh Global Tech ini. Jadi yang pertama, bagaimana Global Tech ini mengelola risiko kurs. Jadi bayangkan jika kita punya bisnis yang menjual produk ke luar negeri dan dibayar dalam mata uang asing, kalau nilai tukar mata uang tiba-tiba berubah sebelum kita menerima uang itu, apakah bisa untung lebih kecil atau bahkan rugi? Nah, Global Tech ini menghadapi hal serupa. Untuk melindungi diri dari fluktuasi ini, mereka menggunakan strategi hedging finansial. Misalnya, mereka membuat kontrak forward yang mengunci nilai tukar tertentu di masa depan. Jadi walaupun kurs berubah-ubah, mereka tetap bisa menghitung berapa keuntungan yang akan didapat. Selain strategi lain adalah menggunakan opsi mata uang, yaitu semacam asuransi terhadap perubahan nilai tukar yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi resiko kurs bagi Global Tech. Jadi kita lihat ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi seberapa besar resiko yang mereka hadapi. Yang pertama ada risiko inflasi. Jadi jika mereka beroperasi di negara dengan inflasi tinggi, jadi nilai mata uang lokal cenderung turun dan pendapatan dalam mata uang tersebut jadi kurang bernilai. Nah, yang kedua itu ada suku bunga. Jadi negara dengan suku bunga tinggi biasanya menarik investasi sehingga mata uangnya bisa menguat. Kalau suku bunga turun, jadi bisa sebaliknya. Kondisi politik dan ekonomi. Jadi ketidakpastian politik bisa membuat investor ragu lalu menarik dananya. Jadi itu yang membuat mata uang ini jadi melemah. Yang keempat ada neraca perdagangan. Jadi jika negara banyak mengekspor barang, permintaan terhadap mata uang lokal sehingga nilainya juga naik. Semua faktor ini saling berkaitan dan membuat risiko kurs menjadi tantangan yang kompleks bagi Global Tech. Yang ketiga ada bagaimana mereka mengidentifikasi dan mengelola risiko ini. Jadi mereka tidak hanya menebak-nebak, Global Tech ini punya tim khusus yang memantau tren nilai tukar mata uang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi mereka ini juga menggunakan simulasi skenario, yaitu semacam prediksi bagaimana kalau, contohnya bagaimana kalau nilai tukar euro melemah 10%, apa dampaknya terhadap pendapatan Global Tech dari Eropa. Jadi dengan cara ini mereka bisa siap menghadapi kemungkinan terburuk. Yang keempat itu bagaimana strategi manajemen risiko ini apa yang digunakan. Jadi selain hedging dengan kontrak, mereka juga menerapkan natural hedging. Artinya mereka menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran dalam mata uang yang sama. Misalnya, kalau mereka punya pendapatan dalam euro, mereka juga bisa mungkin membayar biaya operasional di Eropa pakai euro. Jadi tidak perlu sering-sering menukar mata uang. Jadi mereka juga menyebar bisnis ke berbagai negara supaya tidak terlalu bergantung pada satu pasar atau satu mata uang saja. Ini namanya diversifikasi operasi. Yang kelima adalah bagaimana strategi ini tetap relevan dan efektif. Jadi pasar terus berubah, jadi Global Tech ini tidak hanya membuat strategi lalu ditinggal begitu saja. Mereka ini melakukan evaluasi rutin, membandingkan strategi lama dengan kondisi pasar terbaru dan menyesuaikan jika diperlukan. Jadi mereka juga melibatkan tim keuangan global untuk berdiskusi lintas negara. Jadi mereka keputusan yang diambil lebih akurat dan sesuai dengan kondisi lokal. Yang terakhir adalah apa pelajaran yang bisa kita petik dari studi kasus ini. Jadi studi kasus Global Tech ini mengajarkan bahwa risiko kurs adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh semua perusahaan global. Tapi dengan strategi yang tepat seperti hedging, diversifikasi, dan perencanaan yang cermat, risiko ini bisa dikelola dengan baik. Jadi, tanpa strategi, fluktuasi kurs bisa menghancurkan margin keuntungan, tapi dengan pendekatan proaktif, bahkan risiko bisa jadi peluang untuk optimalisasi laba. Nah, kalau itulah materi yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi kali ini. Semoga bisa dimengerti dan mudah dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.